Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita masih di dalam peningkatan potensi diri seseorang. Perlu ada 3 aspek, yaitu peningkatan potensi diri atau pengembangan kepribadian seseorang harus dilakukan dengan sadar. Lalu dia meningkatkan kemampuan yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta, dan pilihan-pilihan yang bijaksana. Saat ini kita coba ingin meningkatkan kemampuan pikiran kita. Jadi pikiran sudah ada di dalam diri kita masing-masing, tapi perlu ditingkatkan kapasitasnya. Di segmen kemarin kita sudah membahas bahwa yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas berpikir kita perlu menemukan ide kita. Ide kita temukan, lalu setelah itu kita tulis, ya, pemikiran kita tulis. Setelah itu simpan ide itu, ya, disimpan agar bisa cepat diambil. Lalu memikirkan ulang, mengevaluasi ada ide yang baik atau ide yang kurang baik atau buruk, ya, kita pilih. Lalu setelah itu diungkapkan dengan kata-kata, kita ekspresikan, kita komunikasikan agar pemikiran itu menjadi lebih mengkristal, ya, karena ekspresi kata-kata akan lebih menancapkan di dalam emosi dan jiwa kita. Nah, lalu sekarang kita masuk, coba kita kemukakan ide kita, atau kita coba bagikan pemikiran kita kepada orang lain. Nah, jadi biasanya langkah-langkahnya berikan ide yang bagus, ya. Ide itu nggak perlu luar biasa, tapi cukup bagus lah. Lalu bagikan juga hasrat kita dengan orang lain untuk memperbaiki ide kita. Jadi keinginan kita untuk mendapatkan ide yang lebih baik itu harus lebih kuat daripada keinginan kita ingin dipuji sebagai pencetus ide. Jangan, ya. Lalu minta orang-orang berpartisipasi semuanya, terlibat semuanya. Atau jangan sama sekali terlibat. Lalu ajukan pertanyaan. Tidak ada hal yang lebih menstimulasi ide daripada bertanya. Lalu biarkan nanti ide yang terbaik yang menjadi pemenang. Jadi ketika kita membagikan ide bagus, kita harus tahu harus ada sekelompok kecil pemikir-pemikir unggul. Mereka akan selalu membuat gagasan kita jadi lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh seorang bernama Linda Kaplan, seorang CEO, dia bilang, pastikan Anda punya setidaknya 1 orang yang bisa mengenali gagasan bagus. Lakukan itu dan kita akan selalu mendapat gagasan kita jadi lebih bagus. Lalu praktekkan ide kita, sebarluaskan pemikiran kita. Begitu sebuah gagasan telah dibagikan dengan sejumlah orang dan diperbaiki, ini waktunya kita mengeluarkan gagasan kita dan membiarkan lebih banyak orang melihatnya. Anggap saja seperti kita memamerkan, mungkin kalau kita memelihara hewan peliharaan gitu, seperti anjing, kucing, kita coba lihatkan pet itu, binatang peliharaan itu, dan orang melihat, bereaksi, dan memberi komentar. Bahkan coba kita sebarkan ide kita pada orang-orang yang skeptis, orang-orang yang ragu. Jangan sampai kayak gini, kita menyebarkan ide, ini joke, ya, atau humor, kita menyebarkan ide hanya pada ibu kita, pasti kan mendukung. Jadi cobalah, ya, dikemukakan pada orang-orang skeptis sehingga ada daya uji di dalam ide kita. Lalu setelah itu pertanyakan gagasan. Jadi kembangkan pemikiran kita. Jadi ini sebenarnya kayak mengevaluasi ide tapi beda. Jadi di segmen yang lalu kan pakai prinsip 24 jam. Kalau ide menarik 24 jam lanjut, kalau enggak. Ini juga sama. Gagasan-gagasan ini perlu kita tanyakan, ini bisa dipraktekkan atau enggak, ya, gagasan kita. Jadi proses mempertanyakan gagasan ini maksudnya agar
kita bisa mengembangkan pemikiran kita, kapasitas kita, dan potensi kita. Jadi memang harus terus menggunakan prinsip check and recheck itu ya. Lalu selanjutnya kita rangkul ide kita. Jadi ini maksudnya rangkul itu kita menguasai pemikiran kita. Jadi sebuah ide itu kan bukan hanya diyakini, tetapi juga betul-betul menguasai kita. Jadi artinya kita harus tahu ya, seperti investasi ya. Jadi ide itu seperti investasi. Kalau kita yakin berarti kita punya investasi yang bagus, tetapi uang orang lain yang ditanam. Kalau ini adalah gini, kita punya investasi bagus, tetapi uang kita yang ditanam. Lalu setelah itu kita luncurkan ide. Artinya ini mengimplementasikan pemikiran kita. Jadi meluncurkan sebuah gagasan ini artinya agar orang tahu apa yang ingin kita lakukan. Dan biasanya kalau gagasan diluncurkan dan banyak orang menyaksikan, itu jadi lebih powerful. Lalu setelah itu daratkan ide. Ini buat pemikiran kita bisa bekerja. Jadi ini seperti atlet, ya, atlet senam. Dia bisa manuver-manuver, tetapi pendaratan itu penting. Sama seperti ide juga. Nah, kalau sudah didaratkan, tingkatkan lagi ide kita. Misalnya ide kita mendarat dengan baik. Wah, ada perubahan positif di organisasi kita, di keluarga kita, di diri kita, di komunitas kita. Jangan bangga. Boleh merayakan, tapi ayo kita tingkatkan lagi. Nah, jadi intinya meningkatkan potensi atau memaksimalkan kapasitas berpikir agar kita menjadi sukses itu seperti bedanya itu seperti gunung es dan es batu. Kalau gunung es, kita menjaga pemikiran kita itu terus lebih tinggi dan menjadikan kita lebih pintar, dan bahkan kita menjadi kerja cerdas dibanding kerja keras. Nah, sedangkan kalau kita nggak naikkan kapasitas berpikir kita, ya kita itu seperti es batu, hanya bertahan sebentar. Sedangkan kalau gunung es besar, jauh lebih megah dan potensinya luar biasa. So, yuk kita kembangkan pola berpikir kita, kapasitas berpikir kita agar menjadi lebih besar. Salam mengelola pikiran menjadi efektif, dan salam untuk meningkatkan potensi diri. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.